Ketika kita sampaikan kepada mereka Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Ulama salaf itu meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah. Itu mereka nanti menjawabnya begini, Pak. Loh, Allah sendiri loh yang berfirman bahwa Dia berada di atas arasy. Jadi biasanya ini, Pak, syubhat-syubhatnya. Pertama, ketika kita sampaikan kepada mereka Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Ulama salaf itu meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah. Itu mereka nanti menjawabnya begini, Pak. Loh, Allah sendiri loh yang berfirman bahwa Dia berada di atas arasy. Nah, suratnya adalah surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Kalian nggak boleh menolak ayat ini. Nah, gitu, Pak. Biasanya penolakannya seperti itu. Ketika kita sudah menyampaikan bahwa akidah salaf itu meyakini Allah maha suci dari tempat dan arah, mereka akan melontarkan kalimat ini biasanya, Pak. Tenang, Pak, gampang, nanti bisa dijawab, Pak. Tenang saja, ya. Dan yang menjawab bukan saya, jamaah. Saya hanya menyampaikan. Yang kedua, biasanya syubhatnya adalah tentang hadis jariyah. Apa itu hadis jariyah, jamaah? Ada hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, Pak. Baginda Rasulullah SAW ketika itu bertanya kepada seorang budak perempuan. Ini orang awam banget, Pak, ini budaknya ini. Bukan ulama dia, bukan yang selevel Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Ditanya waktu itu sama Nabi, "Ainallah?" gitu. Apa itu artinya ainallah? Di mana Allah? Budak perempuan ini, Pak, jawabnya fis sama. Ya, fis sama, di langit, ya. Nah, Nabi waktu itu mendiamkan, bahkan aktikha gitu. Bebaskan dia dari perbudakan gitu, ya. Nah, biasanya jamaah kelompok yang meyakini Allah di atas aras atau di langit itu akan membawakan hadis ini. Ini loh, hadisnya sahih loh, hadis riwayat sahih Muslim. Dia menjawab fis sama dan Nabi tidak menyalahkannya. Nah, gitu, Pak. Ya, nanti kita bahas insyaallah, ya. Kemudian nanti ada yang ketiga, Pak, yaitu syubhat yang ketiga. Biasanya mereka mengatakan Nabi sendiri loh, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Allah itu turun, ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah itu turun di sepertiga malam yang akhir. Ada kan, Pak, ya? Hadisnya seperti itu kan, ya? Di sepertiga malam yang akhir, ketika orang-orang sholat tahajud itu Allah turun, Pak, ya. Kalimatnya yanzilu begitu. Lah, kalau turun ya berarti kan dari atas ke bawah. Gitu kan, Pak, ya? Dari atas ke bawah. Berarti ya Allah di atas aras, Allah di atas langit begitu. Nah, ini nanti ada jawabannya juga dari para ulama kita. Terus yang keempat, mereka biasanya mengklaim bahwa ulama salaf 4 mazhab, pendiri 4 mazhab, Pak, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, akidah Syafi'i gitu biasanya menyebutnya. Akidah Imam Ahmad meyakini Allah berada di atas aras, ya. Padahal tidak, Pak. Ya, nanti kita buktikan, ya. Bahkan nomor 1 sama nomor 4 ini nanti saya gabung nanti di sesi yang pertama ini, ya. Yang kelima, biasa syubhat yang dilontarkan adalah peristiwa Isra Mi'raj itu kan baginda Rasulullah SAW naik, Pak, ke mana itu? Sidratul Muntaha. Nah, ini, Pak, kisah ini disampaikan oleh mereka berarti Allah itu di sana gitu loh, Pak. Allah itu di langit gitu loh. Di atas aras atau di atas langit. Oke, nanti dijawab, ya. Dan terakhir, ya, ini biasanya syubhat tentang doa ini, ya. Kita kalau berdoa ngangkat tangannya kemana? Ke atas kan, ya. Ya. Berarti ini minta kepada Allah yang di atas ini. Ya, kalau Allah di bawah, kalau Allah di kanan kiri ya harusnya gimana? Ya kemana? Kanan kiri gitu, ya. Tapi ini nanti gampang juga, Pak. Cara jawabnya gampang. Ya, buktinya nanti ada mengangkat tangan itu tidak harus ke atas, Pak. Tolak balak itu malah ke bawah, tolak bawah itu. Ya tangannya tetap ke atas sih, ya. Cuma ini telapaknya yang di ke bawah kan. Tapi ada jawaban yang lebih mantap nanti dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.